Selamat siang anak-anak Bapak semua. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Yang Pak. Yang baru. Siang, Pak Edu. Oke, udah pada istirahat lah ya, jadi udah seger kembali lah ini ya. Tadi sebelumnya sama siapa? Ya? Sebelum mama Bapak tadi? Pak Rahmat, Pak. Selamat, Pak. Oh, Pak Rahmat ya. Oke. Pertama-tama, ini Bapak mau ucapin dulu congratulations untuk kalian. Selamat karena udah naik ke kelas 11. Nah, ini pertemuan pertama kita. Udah ada yang kenal sama Bapak belum? Sudah yang kenal? Belum, Pak. Belum, Pak. Kenalan dulu. Nah, yang belum kenal ini pasti jarang nih masuk ke ruang jurusan nih. Nggak pernah lihat Bapak nih. Oke, kenalin, nama Bapak Heru Setiawan. Ini selama 1 tahun ke depan, selama kelas 11 ini, nanti kalian akan belajar administrasi sistem jaringan sama Bapak ya, gitu. Jadi, di pertemuan pertama kita ini, Bapak mau tahu dulu nih, kalian alasannya masuk TKJ itu mau apa? Mau jadi apa? Ayo, ada yang sudah punya pandangan ke depannya mau jadi apa? Biar bisa kerja, Pak. Iyalah, dia bisa kerja, tapi maksudnya kan ada hal spesifiknya yang harus Cari duit, bisa nikah, Pak. gitu. Jadi teknisi, Pak. Teknisi jaringan. Teknisi jaringan, oke. Itu tadi siapa tadi yang menjawab? Ila, Siapa Pak. tadi? Oke, Ila. Oke, ini kelas 11 TKJ 1 ya. Oke, ini Bapak absensi dulu. Ahmad Nur Hidayat. Hadir, Pak. Oke, Aldina Zain. Hadir, Pak. Oke. Alfi Purnama Angkasi. Hadir, Pak. Oke. Bayu Saputro. Bayu yang mana nih orang ini, Bayu ini? Halo. Belum masuk kelas Izin kayaknya, telat Pak. kayaknya, Pak. Oke. Tidur di masjid, enggak? Jadi ya. Nah, udah istirahat tadi. Ilawati tadi yang menjawab tadi ya, Ilawati ya. Iya, Pak. Oke. Kendi Wisantama. Hadir, Pak. M. Alim Tajri. Mana nih? Alim. Ini kayaknya si Joli nih sama Bayu ya. Barengan nih kayaknya janjian nih. Rahmat. Hadir, Rahmat. Pak. Alhamdulillah, hadir. Oke. Tri Mulia. Hadir, Pak. Oke. Wahyu Eko Supriyadi. Siap, hadir, Pak. Oke. Yuliana Sari. Hadir, Pak. Oke. Bagus. Nah, ini kalian udah kelas 11, jadi kalian tuh harusnya tahu ke depannya kalian itu harus sudah memikirkan untuk mau jadi apa dengan kompetensi kalian TKJ ini. Nah, tadi salut sama Ilawati, tadi katanya dia menjadi teknisi gitu. Kemudian tadi ada tuh yang jawab dia mau kerja, mau cari duit. Ya, kita memang orientasinya bakalan bekerja, bakalan dapat penghasilan, tapi harus ada skill ataupun yang kita punya, yang kita jual untuk mendapatkan hal tersebut, seperti itu. Nah, di pelajaran Bapak di administrasi sistem jaringan ini itu akan lebih menspesifikkan keahlian kalian di bidang server, yang dimana kompetensi keahlian TKJ ini itu akan erat kaitannya sama yang namanya server dalam sebuah perusahaan, seperti itu. Nah, jadi di pembelajaran kali ini kita akan mengulik lebih dalam mengenai bagaimana cara membangun sebuah server yang handal, optimal, yang bisa memberikan layanan yang bagus kepada user-usernya, kepada pelanggan-pelanggannya, seperti itu. Nah, basicnya untuk pelajaran administrasi sistem jaringan ini itu akan lebih
menyiapkan kalian untuk menjadi seorang IT support atau administrator jaringan. Seperti itu, mulai dari kalian menganalisa kebutuhan, kemudian menentukan spesifikasi hardware dan software untuk membangun si server itu tadi. Seperti itu. Nah, jadi ke depannya nanti kalau misalnya kalian ditanyain lagi sama guru-guru yang lain nih, kalian ini masuk TKJ mau jadi apa? Oh, jangan cuma mau ikut-ikutan teman atau karena ini, karena itu. Nah, jadi kalian harus punya visi ke depannya. Bahwasanya lulus TKJ ini, kalian harus bisa jadi seorang admin jaringan. Seperti itu. Paham ya? Baik, Pak. Oke. Pak. Itu. Kemudian, ini karena kita pertemuan pertama, jadi untuk materi pertama kita ini itu tentang sistem operasi jaringan. Nah, mungkin di kelas 10 kalian udah belajar nih di mata pelajaran KJD, komputer dan jaringan dasar, tentang sistem operasi itu seperti apa. Nah, di kelas 11 ini ada lagi nih sistem operasi itu sistem operasi jaringan. Nah, apa perbedaannya? Nanti kita kulik seperti ini. Oke. Bentar Bapak share dulu. Ini ya, mata pelajaran sistem jaringan ini tuh ada di kelompok C33 di jurusan TKJ. Nah, besok-besok kalau kamu Bapak di jalan, disapa, ini nama Bapak Heru Setiawan. Di roster itu inisialnya HU. Jangan lupa dengan gurunya. Oke. Nah, untuk di materi awal ini tentang sistem operasi jaringan ini, kompetensi yang harus kalian dapat di bidang kognitif kalian atau pengetahuan dan wawasan kalian itu adalah satu, menerapkan sistem operasi jaringan. Nah, kemudian untuk di keterampilan kalian harus bisa menginstalasi dan mengkonfigurasi sistem operasi jaringan. Nah, pada akhir materi ini diharapkan kalian nantinya mampu menjelaskan konsep sistem operasi jaringan dengan benar melalui kegiatan model discovery learning. Nah, maksudnya di sini discovery learning itu adalah kegiatan belajar yang menitik kepada student center learning. Jadi, kalian bekerja, belajar secara eksplorasi mandiri, baik itu individual ataupun berdiskusi kelompok dari berbagai sumber literatur yang ada, buku, internet, anything about it. Pokoknya kalian bisa mengeksplor sendiri, menggali lebih jauh wawasan kalian. Nah, kemudian nantinya kalian juga bisa menentukan nih spesifikasi perangkat hardware, perangkat software, kemudian nanti penggunanya seperti apa yang dibutuhkan pada sistem operasi jaringan dengan benar melalui kegiatan diskusi. Nah, di sini Bapak tekankan bahwasanya di pembelajaran Bapak ke depan ini karena nanti akan lebih banyak berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Nah, kemudian nanti kan harus bisa menganalisa, mendemonstrasi, dan melakukan instalasi konfigurasi sistem operasi jaringan dengan tepat, sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian nanti ada 3 tujuan pembelajaran lagi, nanti akan kita bahas lebih jauh nanti pas di kegiatan pembelajaran praktikum. Nah, sebelumnya coba perhatikan gambar ini. Ada gambar abang-abang, sama di depannya ada. Nah, siapa si abang ini? Terus apa yang dikerjainya? Ayo, ada yang bisa menjawab atau ada yang bisa memberikan ide gagasannya? Kira-kira gambar ini tuh gambar apa? Ya, ini gambar itu? teknisi. Ya, namanya siapa? Kamu tuh kalau Rahmat. ngomong biasakan tangannya itu diangkat dulu, perkenalkan diri, seperti itu. Ya, Pak. Boleh saya, Ayo. Pak?
Ya, silakan Rahmat. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih kepada Bapak Heru memberikan saya waktu untuk memberikan jawaban saya. Kalau gambar yang saya lihat itu ada gambar seorang teknisi jaringan Hmm, sedang memperbaiki atau mengidentifikasi itu gambar itu komputer atau server itu Pak. Antara dua lah Pak, ada komputer atau server tentang jaringan Pak. hmm. Nah, itu Berarti saya Pak. berarti kamu mengidentifikasi bahwa ini adalah seseorang yang sedang memperbaiki tadi ya. Jadi perlu kita Ya, garisbawahi memperbaiki ya, jaringan. memperbaiki jaringan. Oke. Ada lagi yang bisa memberikan gagasannya. Coba yang cewek dulu. Yang cewek mana ini? Maka tumben ini tahun ini banyak cewek masuk TKJ nih. Gimana? Hei kamu yang di belakang, apa tadi namanya, si Yuli ya? Yuli? Iya, Pak. Saya Coba di deh depan kamu. loh, Pak. Oh, salah orang. Kita belum kenal loh ya. Oke dah, kalau gitu kamu aja dah. Kalau yang ini apa itu, ya server, Pak. Kalau yang bapaknya ini atau abang-abangnya ini, dia lagi mungkin lagi mengkonfigurasi servernya atau lagi memperbaiki servernya gitu. Kalau namanya nggak tahu, Pak. Oke. Exactly ya, jawabannya memang yang lebih benar ini jawaban Yuli. Karena si Yuli ini sudah tahu bentuk server itu seperti apa. Nah, realnya di suatu perusahaan atau di industri IT, server itu seperti ini. Jadi server itu tidak berupa komputer utuh ataupun CPU, tapi berbentuk mainframe seperti ini yang disusun di rak-rak, namanya rack server. Nah, si abang-abangnya ini, yaitu tadi, seseorang yang bekerja menangani jaringan, itu dinamakan dengan teknisi jaringan, IT support, ataupun admin server, administrator jaringan. Banyak, karena nanti akan ada banyak cabang-cabang lain. Nanti kalian akan pelajari di mata pelajaran lain. Mungkin ada yang database administrator, ada yang web administrator. Nah, khusus untuk yang menangani jaringan, itu namanya admin server atau administrator jaringan. Ini kita lanjut. Nah, sistem operasi. Tadi kalian udah belajar sistem operasi di kelas 10. Bahwasan sistem operasi itu adalah basic dari sebuah sistem ya. Nah, lantas apa sih bedanya sistem operasi ini dengan sistem operasi jaringan? Ada kata jaringannya di belakangnya ya. Ada networkingnya di situ. Nah, pada dasarnya konsepnya sebenarnya sama ya. Sistem operasi itu sama. Cuman yang membedakannya, sistem operasi jaringan ini itu adalah sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Jaringan ini jaringan apa? Banyak. Ada jaringan komputer, ada jaringan komunikasi, jaringan telekomunikasi, internet, dan sebagainya. Yang mana yang bisa menghubungkan beberapa perangkat atau banyak perangkat sehingga menghasilkan satu komunikasi. Berupa data, suara, video, dan ada interaksi antara si pemberi data dan si penerima data. Jadi sistem operasi ini bedanya dengan sistem operasi yang kita kenal di laptop kita ataupun di PC kita, dia ada modul untuk memberikan layanan kepada user-usernya. Seperti itu. Nah, sampai di sini konsep perbedaan sistem operasi dengan sistem operasi jaringan sudah paham? Do you get it? Stud, hello. Iya, Pak. Ya, Ya, Pak. Oke, kalau misalnya ada yang belum paham atau yang mau ditanyakan, boleh acungkan tangannya, sebutkan namanya, kemudian sampaikan. Jadi kita juga harus biasakan punya attitude ya di kelas ya. Jadi tidak hanya semena-mena seperti itu. Karena kalian dipersiapkan untuk masuk ke dunia kerja, kalian juga harus mempelajari budaya kerja itu seperti apa. Seperti itu.
Oke, baik, kita lanjut. Nah, sistem operasi jaringan ini itu ada 4 yang bisa kita bahas. Yang pertama itu ada karakteristik, ada fungsinya, ada jenis-jenisnya, dan ada analisa kebutuhan perangkat untuk membangun sebuah server tadi. Karena kita berbicara jaringan, sistem jaringan, maka kita tidak jauh-jauh dari yang namanya server. Seperti itu. Nah, ini coba kalian perhatikan di sini peranan ataupun posisi strategis sistem operasi itu berada di semua lingkaran sistem. Bagaimana sistem operasi melayani pengguna, bagaimana sistem operasi menjalankan aplikasi, menjalankan software-software di dalamnya, bagaimana sistem operasi menjalankan hardware, menjalankan BIOS, menjalankan device-device yang terhubung ke dalamnya, dia seperti itu. Maka sistem operasi ini menjadi pengendali, dia menjadi supir, dia menjadi titik pusat terhadap manajemen perangkat keras, manajemen file dan foldernya, manajemen interaksi usernya, dan manajemen aplikasi yang diinstal di dalamnya. Seperti itu. Oke. Kemudian, nah, ini karakteristiknya si sistem operasi jaringan ya. Kita bahas SOJ, sistem operasi jaringan. Yang pertama itu menjalankan aplikasi yang mampu digunakan oleh lebih dari satu user. Nah, karena server bahasa Inggrisnya itu serve. Berarti artinya dia penyedia, pemberi layanan. Dia yang memberikan layanan kepada si pengguna, kepada si klien, kepada si user-usernya, dia yang terhubung kepada dia. Makanya dia pasti punya lebih dari satu user yang mengakses dirinya. Nah, inilah salah satu kemampuan ataupun karakteristik si sistem operasi jaringan ini. Dia bisa digunakan oleh lebih dari satu user. Nah, kemudian yang kedua, mendukung penggunaan oleh lebih dari satu user juga. Nah, berarti ini bisa lebih ke multitaskingnya. Karena dari setiap user yang terhubung ke dia itu pasti akan banyak mengadakan permintaan-permintaan yang berbeda dalam satu waktu, yang real time. Nah, bagaimana sistem operasi bisa mendukung ini? Kemampuannya, kehandalannya itulah yang menjadi karakteristiknya dia. Wah, Ilawati, kamu jangan merenung di situ. Perhatikan. Nanti ditanya nggak dapet. Ngantuk, Pak. Nah, coba baca yang ketiga, Ila. Yang ketiga ya, Pak ya? Ya. Stabil atau robust, di mana kecil kemungkinan untuk terdapat error pada program. Oke, nah di sini maksudnya sistem operasi itu mempunyai karakteristik menjadi sebuah sistem yang robust atau stabil. Dia mempunyai kemampuan untuk menstabilkan dirinya apabila nanti ketika dia mengalami overload, ketika dia mengalami satu titik di mana kerja dia terlalu berat, nanti dia bisa merefresh dirinya sendiri sehingga nanti dia bisa mengecilkan kemungkinan untuk terjadinya error pada program yang dilayaninya, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, memiliki tingkat keamanan data yang lebih tinggi dari sistem operasi desktop. Nah, sistem operasi desktop inilah yang kita install di PC kita, di laptop kita. Nah, tingkat keamanan datanya lebih tinggi. Nah, dari kesemua 4 karakteristik ini tuh menjadi tugas dan tanggung jawab seorang admin server. Bagaimana si server ini memenuhi 4 karakteristik ini, sehingga nanti dia bisa optimal, handal, dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada klien-klien dan user-usernya. Seperti itu. Oke, kemudian fungsinya. Yang pertama, sistem operasi jaringan itu sebagai server harus mampu melakukan kontrol sarana sumber daya jaringan agar dapat digunakan secara bersama. Nah, itu tadi multitasking tadi ya. Seperti menjaga sumber daya direktori jaringan, pengelolaan permintaan akses remote ke sistem, file, database, manajemen, antrian, query, pengguna jarak jauh, dan perangkat peripheral lainnya. Kemudian yang kedua, melayani permintaan klien untuk mengakses aplikasi dan sumber daya jaringan.
Sistem operasi ini mengarahkan permintaan untuk sumber daya jaringan dari aplikasi remote dan pengguna. Kemudian yang ketiga, sebagai sarana komunikasi. Artinya, si server ini melayani pertukaran pesan pada jaringan. Pada sisi server, menangani dan menyediakan routing, buffering pesan, mengirim pesan melalui jaringan, dan keandalan transmisi, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat, fungsi SOJ sebagai networking basic yang dapat membedakan beberapa bagian pada unit-unit dalam jaringan. Kemudian sistem operasi jaringan sebagai kontrol sumber daya lokal komputer meliputi fungsi proses dan distribusi antar memori, proses perencanaan, penjadwalan, manajemen dalam multiprosesor, kontrol peripheral, dan fungsi manajemen sumber daya lainnya dari OS si klien. Seperti itu. Berarti fungsi si sistem operasi jaringan ini lebih menekankan ke bagaimana dia bisa bekerja menangani ke multitaskingan si klien dalam menyediakan permintaan data terhadap dirinya. Seperti itu. Nah, kemudian jenis-jenis SOJ atau sistem operasi jaringan. Nah, kira-kira dari gambar ini, ada yang bisa menebak nggak jenis-jenis SOJ itu kira-kira apa? Karena ini juga berhubungan atau masih berkesinambungan sama materi kalian di kelas 10 yang tentang jenis-jenis sistem operasi. Ayo, siapa? Dari gambar ini sebenarnya sudah bisa terlihat kira-kira sistem operasi jaringan itu jenisnya ini dan ini. Ayo, ada yang bisa jawab? Boleh saya, Pak? Ya, Rahmat, siapa tadi? Pak. Rahmat. Oke, Rahmat. Nah, dari dua gambar ini kamu mau jawab yang mana? Salah satu jenisnya. Yang terbuka ya, Pak. Jadi Itu jenis-jenisnya berarti sistem operasi jaringannya ini tidak tertutup atau tidak dijaga dengan baik. Jadi data itu bisa diambil dan dilihat oleh orang. Tidak keamanannya kurang. Kemudian apa lagi tersusunnya juga tidak rapi, tidak baik. Bilangnya jelas kalau menurut saya keamanan dan keamanan datanya tidak bagus atau keamanannya itu tidak ada. Nah, itu menurut saya, Pak. oke, give applause untuk Rahmat. Ya, analisisnya udah bagus ya. Dari gambar sudah bisa Alhamdulillah. Dapat nilai, Pak ya? dapat dong. Oke, analisisnya ini sudah bagus. Dari gambar dia sudah bisa mengemukakan kira-kira jenis SOJ itu seperti apa. Nah, benar yang dikatakannya. Misalnya Rahmat menyampaikan itu karakteristik dari salah satu jenis SOJ-nya. Nah, tapi Rahmat belum menyebutkan jenis SOJ apa nih. Gitu. Ada lagi yang lain yang mau menanggapi atau mau menjawab? Jenis SOJ ini berarti ada dua box ya. Berarti ada dua jenis SOJ. Satu boxnya terbuka, satu boxnya tertutup. Nah, Rahmat sudah menyampaikan karakteristik atau bisa kita katakan kelebihan atau ciri-ciri dari salah satu jenis SOJ yang ini. Nah, tapi dia belum menyebutkan SOJ ini apa. Sama satu lagi belum. Ayo, Alfi. Alfi mana ini Alfi? Alfi yang mana tadi ya? Lupa Bapak tadi. Alfi yang mana tadi orangnya? Iya, Pak. Nah, kira-kira mau jawab yang mana? Jenis-jenis SOJ nih. Tadi Rahmat yang mana ya, Pak? Tadi Rahmat dia menganalisis di kotak yang terbuka, tetapi dia hanya menyampaikan karakteristik. Dia belum menyebutkan ini jenis SOJ apa. Open source ya, Pak? Bukan. Benar. Oh ya. Close. Nah,
jenis SOJ yang pertama itu adalah open source. Nah, benar seperti yang Rahmat tadi sampaikan, bahwasanya karakteristiknya jenis open source ini SOJ-nya itu dia terbuka. Maksudnya terbuka di sini dia memberikan kebebasan kepada penggunanya untuk mengembangkan, memodifikasi, dan menyebarkan ulang. Nah, jadi kalau berbicara kelemahannya tentu keamanan datanya itu tidak secure, kemudian pasti ada celah untuk orang meretas dan lain-lain. Nah, yang kedua, kalau ada open berarti ada halo, Close. ini udah pada ngantuk ya. Close. Ada Close. close, Pak. Nah, ada open berarti ada close. Ada close. Nah, berarti SOJ ini ada dua jenisnya. Satu open source, satu closed source. Oke, kita bahas satu-satu. Yang closed dulu, yang kotaknya tertutup. Yang kotaknya belum di-unboxing. Nah, closed source network operating system memiliki lisensi atau hak cipta yang bertujuan untuk melindungi software atau OS tersebut dari penggunaan yang dapat merugikan si pembuat software dan menguntungkan pihak ketiga. Nah, maksudnya si pihak ketiga adalah si pengembang ataupun kita, seperti itu, yang memakai sistem operasi closed source ini. Nah, kemudian dia bersifat terbatas dalam penggunaan, terbatas dalam penyalinan, dan terbatas untuk dilakukan modifikasi. Nah, jadi kita tetap mengikut apa yang disediakan dari vendornya. Kita nggak bisa otak-atik. Kita nggak bisa rubah-rubah CR-nya kita, seperti itu. Nah, sistem operasi closed source ini adalah sistem operasi yang source code-nya tidak dibuka untuk umum. Pemilik kode source bisa membagikan source code-nya melalui lisensi berbayar. Nah, kalau misalnya berbicara di aplikasi, ini contohnya kalau kita pakai Microsoft, pakai aplikasi Microsoft. Kalau misalnya kita nggak bayar, itu aplikasi Microsoft-nya, pasti nanti ada notif merah kan di atas kan. Nah, itu salah satunya aplikasi yang bersifat closed source. Oke, ini contoh-contohnya. Closed source network operating system. Nah, varian Windows itu mendominasi untuk sistem operasi jaringan yang bersifat closed source. Mulai dari yang terbaru itu Windows Server 2019, 2016, 2012, 2008, dan versi awalnya 2003. Nah, teman si Windows ini yang sama-sama menggunakan closed source itu tentu bukan varian Linux, tapi ada varian seperti Sun Solaris, ataupun varian dari Macintosh, Mac OS, seperti itu. Nah, yang kedua, kotaknya udah terbuka nih. Nah, berarti sistem operasinya bersifat open source. Nah, yang mana tipe ini itu tidak memiliki lisensi. Vendor sistem operasi itu memberikan kebebasan kepada pihak ketiga, kepada usernya untuk turut andil dalam mengembangkan, menyebarluaskan, dan tetap mempertanggungjawabkannya secara bersama. Tidak menghilangkan hak cipta si vendor tadi. Kemudian kode programnya bersifat terbuka dan gratis, disediakan oleh vendor sistem secara umum agar bisa dipelajari lebih lanjut, diubah maupun dikembangkan, dan diperbaiki bug-nya dari kesalahan pada source kode program yang sudah ada di sistem operasi tersebut. Nah, berarti kita sebagai pengguna, sebagai user, diberikan kebebasan untuk bisa mengembangkan lebih jauh si program ini. Seperti itu. Contohnya nih, nah contohnya adalah varian Linux. Banyak varian Linux. Varian Linux itu bisa banyak, distronya itu bisa banyak, yaitu karena dikembangkan oleh orang, karena dikembangkan oleh programmer sistem operasi seperti Debian, OpenSUSE, Ubuntu, Backtrack, Slackware, seperti itu. Bahkan di Indonesia pun varian Linux itu ada. Namanya Sajadah Linux. Nah, itu memang dikembangkan oleh orang Indonesia.
Seperti itu ya. Nah, untuk perbedaannya mungkin kalian udah tahu, kita juga sama-sama tahu kalau misalnya sistem operasi Linux ini antar mukanya atau interaksi dengan usernya itu ada dua. Ada melalui GUI, Graphical User Interface, dan melalui CLI, Command Line Interface. Oke. Selanjutnya, sebelum membangun sebuah server yang optimal dan handal tadi, tentu kita harus menganalisis kebutuhan perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Seperti itu. Yang pertama itu adalah analisa perangkat lunak. Nah, seperti apa kebutuhannya? Pengolahan datakah? Aplikasi khususkah? Maka nanti bila penentuan sistem operasinya dilihat berdasarkan aplikasi tersebut. Jadi dia mau menyediakan data apa dalam server itu. Nah, kemudian yang kedua, apakah aplikasi-aplikasi itu mendukung untuk lingkungan multi-user atau user tunggal? Nah, maksudnya, apakah aplikasi yang kita sediakan itu bisa diakses oleh banyak pengguna atau hanya secara point-to-point, hanya secara satu ke satu, dipakai hanya satu user saja. Nah, itu perlu kita identifikasi. Nah, seperti ini dapat menentukan apakah diinstal di komputer server atau di klien. Nah, kemudian yang ketiga, apakah ada file yang disimpan dalam jaringan? Nah, maksudnya apakah nanti si klien itu bisa menyimpan data di kita? Seperti itu. Nah, jika ada, maka sebaiknya kita menggunakan sistem operasi yang mampu menjaga kompatibilitas format datanya. Maksudnya, format datanya, kompatibilitas datanya, originalitas datanya itu bisa terjamin di server yang kita bangun. Nah, kalau dari sisi perangkat keras, nah ini berdasarkan dari Dewa Web ya, ini adalah salah satu perusahaan penyedia server hosting di Indonesia, menyebutkan spesifikasi utama komputer server yang perlu diperhatikan itu adalah 3 perangkat ini. Kenal semua kan perangkatnya kan? Kenal kan? Kenapa? Iya, Pak. Ada prosesor, ada RAM, dan ada hard disk atau storage, yang mana 3 alat ini itu menjadi jantung hatinya si server, jantung, hati, dan otaknya lah, seperti itu kalau dalam tubuh manusia analoginya. Nah, seperti itu. Oke, sampai dianalisa kebutuhan perangkat ini, ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang belum jelas dari pemaparan materi yang Bapak sampaikan? Lanjut, Sudah Pak. paham, Pak. Kami ya. Oke. Nah, di sini kita sudah mengulik lebih dalam tentang teori sistem operasi jaringan. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti kita akan masuk lab, itu kita akan membahas praktikum instalasi sistem operasi jaringan berbasis CLI. Nah, ini untuk di kurikulum kalian ini itu masih pakai aplikasi Debian ya, yang dimana nanti sebelum praktikum yang harus kalian persiapkan ke depannya itu adalah laptop. Jadi bagi yang punya laptop pribadi boleh dibawa, nanti kita praktikum bareng-bareng, kemudian nanti file ISO Debian nanti bisa temui Bapak nanti untuk copy file ISO-nya, kemudian aplikasi virtual machine. Nah, ini maksudnya kita menginstal sistem operasi itu di dalam mesin baru di laptop kita. Jadi misalnya nih, ada mangkok atau wadah ya. Nah, di wadah ini ada wadah lagi di atasnya gitu. Jadi sistem operasi yang kita instalkan ini tidak akan merusak sistem operasi yang kita punya, seperti itu. Nah, kemudian nanti job sheet praktikum akan Bapak bagikan secara soft copy aja nanti melalui grup ya. Nah, ketua mana ketua? Ya, Pak. Oke, ketua itu di grup WA-nya masih ada yang belum masuk nggak? Atau udah masuk semua? Udah masuk semua, Pak. Udah ya? Nah, oke. Ini Bapak sharekan materi lengkapnya
bahan ajar mengenai sistem operasi jaringan. Nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut, bisa eksplorasi lagi secara mandiri, baik dari bahan ajar yang Bapak kasih, dari buku-buku di perpustakaan, ataupun dari video pembelajaran. Kalian eksplorasi mandiri. Nah, kemudian di situ juga udah ada Bapak share untuk LKPD ya. Ini kan Bapak tampilkan di sini juga. Oke, udah muncul ya. Nah, ini yang udah Bapak share nanti bisa diminta sama ketua ya. Nah, untuk Ya. kegiatan belajar kalian hari ini, Bapak udah siapin 2 penugasan. 1, penugasan mandiri, itu nanti kalian take home, silahkan dibaca instruksinya, langkah pengerjaannya, bahwasannya tugas ini tulis tangan di buku catatan. Nanti ini akan dikumpul minggu depan ketika nanti kita bertemu. Nanti sebelum masuk lab, kalian nggak boleh masuk lab kalau nggak bawa buku catatan ini, nggak membawa job sheet, tidak membawa sandal. Karena nanti di lab ada peraturan K3LH yang harus kalian pahami. Nah, penugasan hari ini silahkan berkelompok, seperti yang sudah Bapak share di grup. Kelompok-kelompoknya ada 2 kasus yang harus kalian pecahkan terkait sistem operasi jaringan ini, yang mana nanti muaranya adalah bagaimana kalian menjadi seorang admin server. Nah, soal nomor 1, bekerja sebagai admin server itu merupakan sebuah pekerjaan yang menantang. Tidak hanya bertanggung jawab untuk membuat server, tetapi juga dituntut untuk merawat server. Nah, coba kalian diskusikan di kelompok masing-masing, ya, yang sudah Bapak tunjuk, Aldina sama Trindia, nanti dikoordinir kelompoknya untuk menjawab apa tugas dan tanggung jawab seorang admin server dan bagaimana pengelolaan servernya dalam sebuah jaringan. Nah, kemudian, kasus yang kedua, server adalah perangkat yang ditujukan untuk menyediakan sebuah layanan ke beberapa perangkat lainnya. Nah, dalam pemenuhan layanan tersebut, bagaimana kalian sebagai admin server atau administrator jaringan bisa menganalisa kebutuhan perangkat yang perlu kalian pertimbangkan dalam membangun sebuah server yang optimal. Tadi sudah kita bahas, ada dari segi perangkat keras dan perangkat lunak. Nanti silakan kalian tambahi dari berbagai literatur, kalian eksplorasi secara mandiri dalam kelompok, nanti hasilnya silakan dipresentasikan di depan kelas. Oke, paham semua ya? Paham, Pak. Paham, Paham, Pak. Pak. Oke, silakan duduk berkelompok. Ketua kelompoknya silakan dikoordinir anggotanya untuk sama-sama berdiskusi. Ingat, yang berdiskusi hanya dalam kelompok masing-masing. Tidak dengan suara yang keras, tidak dengan kegiatan yang macam-macam. Oke, Bapak pantau dari sini. Silakan. Bayu sama Alim udah masuk belum nih? Belum ya, masih di luar ya? Iya, Pak. Kalau bisa sampai jam terakhir ini masih belum masuk juga, ini bisa saya alfa ini nih ya di jam saya ya. Ingat ya, kehadiran dan keaktifan itu menjadi poin utama penilaian saya untuk menilai kalian di dalam kelas itu seperti apa. Oke, silakan dilanjut kerja kelompoknya.
Mat, apa kerjamu situ, Mat? Oh, duduk di atas meja. Itu meja apa kursi, Mat? Kalau ada yang mau ditanya, boleh ya. Izin bertanya, Pak. Apa tuh? Pak, misalnya kita pakai aplikasi yang close source, tapi kita pakai aplikasi yang bajakan, Pak. Yang sudah ada crack-nya. Itu salah nggak ya, Pak? Apakah bisa dinamakan pencurian, Pak? Oke, jadi yang lain sambil berdiskusi dalam kelompoknya ya. Ini ada pertanyaan nih dari Ahmad nih. Berarti ini Ahmad sering nih berarti ini install aplikasi yang menggunakan crack itu. Nah, sebenarnya kalau dalam ilmu IT itu ilegal, itu dilarang. Cuman ya kita tahu sendiri kan bagaimana tabiat orang Indonesia maunya yang gratis. Nah, makanya bahkan Bapak pernah baca ada artikel yang menyebutkan bahwasanya populasi cracker di dunia itu didominasi di Indonesia. Mulai dari cracker Windows banyak, cracker Microsoft banyak. Makanya yang kita pakai pun CD-CD yang kita beli itu di luar yang dipajus ya kan Alpi kan. Nah, itu tuh Ya, sebenarnya Pak. itu tuh bajakan semua. Kenapa? Karena tidak mungkin harga lisensi itu seharga 35.000. Nggak mungkin kan lisensi itu 35.000. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya itu nggak boleh ya. Cuman kita memang ya kalau orang Indonesia mending lah ya. Makanya pun kita tetap. Tapi sebenarnya kalau kita memang benar-benar orang yang IT sejati itu pasti kita tidak akan menggunakan hal itu. Nah, kalau misalnya kita nanti ke depan udah punya dana lebih ataupun punya sistem yang lebih bagus, alangkah baiknya kita pakai produk yang orisinil. Kita pakai Windows yang kita beli lisensinya, kita pakai Microsoft yang kita beli lisensinya, ataupun kalau kita nggak mau berbayar, kita bisa pakai yang berbasis open source kayak Linux, mungkin pakai Debian yang versi GUI untuk di laptop atau Ubuntu. Untuk Office-nya bisa kita pakai OpenOffice, banyak seperti itu. Cuman kalau untuk pembelajaran ya sementara ini tidak apa-apa dulu. Oke Ahmad ya. Jadi nggak apa-apa ini Pak ya. Kalau untuk pembelajaran nggak apa-apa, tapi jangan kamu bikinkan cuan ya. Nanti kamu crack nanti Windows ini sama Microsoft kamu jual pula nanti ke teman-teman sekelas kamu. Jangan ya. Siapa? Oke. Gimana tugas diskusinya? Kayaknya udah ada yang siap nih ya. Ada yang mau tampil? Bagaimana kelompok Aldina? Sepertinya udah nih, dari tadi udah gerasak-gerusuk. Kelompoknya pengen cepet-cepet tampil nih. Ya silakan Aldina mau jawab yang soal nomor berapa? Pertanyaan nomor 1 ya Pak. Oke. Oke, monggo silahkan perwakilan kelompoknya ya. Bentar, Pak. Tugas yang harus dilakukan sebagai administrator server antara lain yang pertama memperoleh, mengkonfigurasi, memelihara
pengembangan serta pengujian server dan produksi. Kemudian mendukung adanya after hours, penggunaan server monitoring, serta uptime. Yang kedua, sebagai antarmuka dengan vendor yang bertujuan mendapatkan perangkat lunak yang berfungsi untuk proses audit serta anggaran yang terpenuhi. Yang ketiga, tugas admin server selanjutnya memberikan arahan kepada perusahaan dan staf lain baik secara teknis maupun prosedural untuk mengimplementasikan server. Yang keempat, berpartisipasi dalam interaksi kepada staf internal sesuai kebutuhan. Kemudian memberikan arahan untuk memecahkan masalah kompleks dalam perusahaan. Yang kelima, membangun materi yang memberikan penjelasan tentang aktivitas dalam setiap server, kemudian menjadi penghubung antara pihak internal dan eksternal sesuai kebutuhan. Yang keenam, membuat laporan status reguler, mengumpulkan sebagai persyaratan, dan memberi masukan terhadap produk infrastruktur. Yang ketujuh, membangun dan memelihara server yang dibutuhkan dalam proses pengujian baik internal maupun pelanggan serta lingkungan produksi. Kemudian mempertahankan hak akses sesuai arahan dari tim developer. Yang kedelapan, merancang, menerapkan, dan memelihara pemulihan bencana secara konsisten. Yang kesembilan, melakukan kolaborasi dan pusat data agar bisa memberikan arahan teknis pada konfigurasi server, topologi jaringan, pembayaran perangkat lunak, perangkat keras, konfigurasi firewall, serta tugas administratif lain yang berhubungan dengan pemeliharaan, pengembangan, serta produksi server. Kemudian memastikan pengiriman perangkat keras secara efektif dan tepat waktu, mendokumentasikan segala aktivitas teknis, dan berinteraksi dengan pelanggan sesuai kebutuhan. Itu Pak, untuk tugas administrator server. Oke. Oke, cukup lengkap ya. Mungkin nanti bisa disertain ya di lembar jawabannya itu dapat sumbernya dari mana, literaturnya dari mana aja, Oh iya Pak. rangkumannya seperti apa. Oke, bagus, good job kelompok Aldina. Kelompoknya satu lagi, kelompok Trimulia ya. Gimana, ada tanggapan untuk kelompok Aldina? Apakah setuju atau punya pendapat lain atau mau menjawab soal berikutnya? Setuju untuk kelompoknya Aldina, Pak. Izin mau jawab untuk soal nomor 2, Pak. Dari Oke, silakan. Bentar, Pak ya. Baik, Pak. Di sini tadi pertanyaannya untuk soal kami, kelompok 2. Bagaimana analisa kebutuhan perangkat yang perlu dipertimbangkan seorang admin server dalam membangun server yang optimal. Jadi di sini sudah kami analisa, Pak. Jadi dari hasil analisa kami, yang perlu diperhatikan adalah dari spesifikasi komputer server yang harus memadai, Pak, yang pertama. Kemudian harus ada jaringan internet yang lancar. Dan disarankan juga untuk menggunakan air conditioner atau pendingin ruangan agar servernya tidak kepanasan. Dan selain dari yang tadi sudah kami sampaikan, kelompok 2, ada pertimbangan lain yang juga mendukung kinerja server yang optimal. Yang pertama adalah hardware, aktivitas bisnis, jumlah pengguna, skalabilitas, titik penyebaran, dan juga software. Kedua, memastikan bahwa server kita bisa bekerja sama dengan hardware lainnya. Pastikan bahwa port untuk koneksi antara peripheral satu bisa bekerja dengan yang lainnya. Ketiga, aktivitas bisnis yang ringan mungkin memerlukan kualitas hardware yang rendah, tapi dengan jumlah pengguna yang banyak. Maka kualitas hardware yang tinggi harus ada juga. Keempat, server harus bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan di masa penentuan skema jaringan dan juga pembagian sumber daya yang tepat. Alokasi cadangan yang tepat bisa membuat perkembangan server dengan mudah tanpa harus merubah yang sudah jadi. Dan kelima, di sini ada RAM, Random Access Memory, merupakan memori yang mengatur jalannya aktivitas data. Jika RAM yang digunakan adalah server
Jika RAM yang digunakan dalam server tidak sesuai dengan kebutuhan jumlah pengguna, maka server tersebut tidak dapat melayani dengan cepat. Yang keenam, bottleneck di bidang perinternetan bermaksud lemotnya koneksi internet karena kurangnya bandwidth atau data terlalu besar banyak, sedangkan jalur yang disediakan terlalu kecil untuk melayani request. Sering juga disebut connection bottleneck. Mungkin itu dari jawaban kelompok kami, Pak, kelompok 2. Oke, di close untuk kita semua. Oke, sangat baik diskusi kalian hari ini. Kalian sudah bisa menganalisa dari banyak kemungkinan, dari banyak literatur, dari banyak sumber yang bisa kalian rangkum, bisa kalian sampaikan secara percaya diri dan lugas. Nah, itu ya salah satu budaya kerja yang perlu kalian punya, yang perlu kalian bekali diri kalian untuk bisa masuk ke dunia kerja nantinya, seperti itu. Salut juga nih buat semua anggota di kelas ini yang sudah bisa berpikir kritis, nalarnya udah jalan, udah dapet mengenai sistem operasi jaringan itu seperti apa, peran servernya itu seperti apa. Oke, jadi kedepannya untuk instalasi dan konfigurasi dan pelajaran-pelajaran materi berikutnya, mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Pertahankan kondisi seperti ini. Saya suka, saya salut sama kalian. Oke, tidak terasa waktu kita untuk hari ini, pertemuan kita sudah habis, sudah memasuki akhir. Jadi yang perlu kalian ingat, yang perlu kalian tekankan di sini adalah bahwasanya sistem operasi memang memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan teknologi informasi. Apapun layanannya, apapun jenis pertukaran datanya, sistem operasi itu menjadi pusar, menjadi pengatur, pengendali untuk semua aktivitas tadi. Baik itu nanti dalam aktivitas bisnis atau aktivitas perkantoran, seperti itu. Oke, jangan lupa untuk pertemuan kita selanjutnya itu 5 soal tadi dibahas secara individual, mandiri, take home, tulis di buku catatan, dan ingat minggu depan kita masuk lab. Kalian sudah punya job sheet sendiri, harus udah lengkap catatannya beserta soal-soal yang kalian jawab ini. Kemudian jangan lupa bawa sendal karet ya, karena kita di dalam lab untuk mengantisipasi aliran listrik yang tidak bagus. Kemudian nanti isi formulir di lab, kemudian nanti jangan bawa makanan ataupun minuman ke dalam lab. Paham ya? Nanti untuk job sheet-nya Bapak share ke grup. Mungkin nanti malam atau besok. Nanti silakan kalian mau print boleh, mau dibawa dalam bentuk soft copy boleh. Yang penting kalian pas lab harus punya pegangan. Paham? Sampai sini ada mau ditanyakan? Paham, Pak. Dina, apalagi tuh? Ngomong aja kode tadi. Oh, Pak. Paham ya? Oke, udah nggak sabar kali mau pulang ini. Yaudah, Iya, kita tutup materi pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Silakan kembalikan kursinya, mejanya ke bentuk semula. Sampah-sampah silakan dibuang. Yang piket tetap laksanakan piketnya, jangan langsung pulang. Ketua kelas nanti koordinir kelasnya ya. Oke, ya udah silakan ketua pimpin doanya. Baik, untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, kita dulu. Terima kasih Pak Heru sudah. Oke, terima kasih. Ya, silakan kemas-kemasin barangnya, silakan pulang. Yang piket diawasin ya ketua ya. Pak tutup, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa minggu Waalaikumsalam depan. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak.